Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba share tentang apa sih yang harus kita lakukan ketika kita merasa sedang jatuh cinta. Apa sih yang harus dilakukan supaya kita tidak salah langkah dan supaya kita tidak membuang-buang waktu. Dan saya berdoa apa yang coba saya share ini memberkati kamu anak-anak muda sehingga kamu tidak keliru dan kemudian kehidupanmu kelak akan diberkati Tuhan, ya. So bukalah hatimu, ya, relakan hatimu dibentuk sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, jatuh cinta itu apa sih? Ini kita yang mesti tahu dulu nih, mesti tahu dulu. Jatuh cinta itu apa sih sebenarnya? Apa waktu merasakan getaran? Apa waktu merasakan dak dikduk? Apa itu jatuh cinta? Nah, cuman masalahnya begini, kalau kita bilang itu jatuh cinta, masalahnya begini, kita lihat istri orang, kita bisa ada rasa getaran loh. Kita lihat suaminya orang, kita bisa rasa dak dikduk. Dan kita nggak bisa bilang kita sedang jatuh cinta. Namun dunia ini salah menerjemahkan. Makanya banyak orang sudah bersuami selingkuh, sudah beristri selingkuh. Dia bilang dia sedang jatuh cinta. Padahal itu sebuah kejahatan, sebuah ketidakbenaran, karena itu jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Jadi cinta itu bukan sekedar getaran, bukan sekedar dak dikduk. Sekali lagi, cinta itu realistis. Ya, saya selalu bilang ya, cinta itu realistis. Artinya real. Dia bisa diukur. Ada ukuran yang pasti. Dia nggak sekedar dak dikduk, perasaan getaran. Nggak ada ukuran yang pasti. Nah, ukurannya apa? Yang jelas adalah firman Tuhan. Kalau perasaanmu melanggar firman Tuhan, itu bukan cinta, itu penyesatan. Hati-hati, banyak orang akhirnya jatuh dalam dosa, melakukan penyimpangan karena perasaannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. So sekali lagi, cinta itu bukan sekedar dak dikduk, bukan sekedar ada getaran, tapi dia realistis, bisa diukur berdasarkan firman Tuhan. Ya. Nah, kalau berdasarkan firman Tuhan, kira-kira ukurannya itu seperti apa? Maka yang pertama adalah dewasa. Ya, kalau benar-benar sesuai firman Tuhan, maka udah dewasa. Berpacaran sebenarnya tidak boleh untuk anak-anak. Nggak boleh, sangat tidak boleh. Apalagi yang masih bersifat kekanak-kanakan. Hanya untuk mereka yang sudah dewasa. Ya, sebab kalau hanya anak-anak maka akan saling melukai, tidak peduli, egois segala macam. Yang kedua adalah cinta yang sesuai dengan firman Tuhan, dipastikan dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti di sini adalah dia bekerja. Kenapa dia bekerja? Untuk waktu kalian jalin hubungan, ketika kalian akan menikah, dia bisa punya uang atau tabungan untuk menikah. Nah, kalau nggak kerja dari mana? Ya. Nah, jadi cinta itu realistis. Yang kemudian ada komitmen di situ. Ada satu komitmen untuk setia dengan satu orang. Itulah cinta yang real, bisa diukur dengan sesuai firman Tuhan. Kemudian apa lagi? Dia sifatnya menjaga kekudusan. Nah, zaman sekarang ini kekudusan udah langka. Kekudusan udah jarang. Karena apa? Hanya ngikuti perasaannya. Begitu perasaan diikuti, dia nggak peduli, dia korbankan semuanya. Nah, padahal begitu dikorbankan, harganya otomatis turun. Pasti, itu udah pasti. Begitu kekudusannya diserahkan, dirusak, maka otomatis nilainya jadi turun. Makanya jangan heran ditinggalin, diselingkuhin. Karena apa? Hilang kekudusannya. Jadi cinta yang realistis itu ada ukurannya, menjaga kekudusan. Kemudian dia memiliki visi dan perencanaan.
Itulah cinta yang sebenarnya. Nah, untuk tahu ini kan, kita nggak bisa dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan. Itu butuh proses yang panjang untuk kita bisa menemukan yang real sesuai dengan firman Tuhan. Nah, artinya jangan menjalin hubungan dengan seseorang, jangan menjalin komitmen dengan seseorang yang kamu belum betul-betul kenal. Jadi kalau perasaanmu melanggar firman Tuhan, langsung tolak, ya. Itu udah jelas-jelas itu sebuah penyesatan. Kalau kamu ikutin, maka itu akan merusak dan menghancurkan dia atau kamu. So, cinta itu realistis, ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang kita lakukan ketika perasaan dakdikduk atau getaran di hati kita yang kita bilang itu cinta. Anggaplah itu cinta, ya, anggaplah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menganggap itu cinta? Yang pertama, lakukan ini. Kenali dulu. Pastikan seiman, ya. Jadi kalau kamu rasakan getaran, ya. Nah, saya ngomong begini, ini tidak berlaku untuk anak sekolah, ya. Jadi anak sekolah ini skip, ya. Ini tidak berlaku untuk anak sekolah. Ini untuk kamu yang sudah selesai kuliah atau semester akhir lah, ya. Jadi pastikan dulu kamu kenali, ya. Kenali, kemudian dia seiman. Kamu kenali apa? Banyak hal untuk kamu kenali. Orang ini takut Tuhan tidak, ya. Orang ini dewasa apa tidak? Orang ini karakternya bagus apa tidak? Kenali dulu satu. Orang ini dosanya seperti apa? Pergaulannya seperti apa? Masa lalunya itu seperti apa? Kenali. Terus kemudian kenali juga keluarganya. Semua banyak hal yang harus kamu lakukan sebelum kamu menyatakan cinta atau menjalin hubungan dengan dia. Jadi yang pertama adalah kenali. Kemudian seiman apa tidak. Yang kedua, berteman dulu. Ya, berteman dulu. Jadi ketika kamu rasakan getaran dengan seseorang, terus semacam perasaanmu bilang kamu jatuh cinta, maka tahapan yang kedua adalah berteman dulu. Berteman dulu. Namanya berteman itu kan belum ada ikatan. Nah, di situ biasanya kalau begitu kan orang istilahnya terbuka, kelihatan, ya, namanya teman. Nah, kenali dulu, ya, terus berteman dulu, lihat gimana sih sebenarnya, kecenderungannya gimana sih, dosanya gimana sih, orangnya gimana. Nah, habis berteman baru bersahabat. Nah, kalau bersahabat kan dia lebih dalam kamu mengenal, ya. Begitu kamu sudah kenal, baru kamu berani memutuskan, yakin sama dia untuk selamanya. Yakin cocok enggak? Karena kamu sudah kenal. Jadi yang pertama adalah kenali dulu, ya, artinya seiman. Yang kedua, berteman dulu baru bersahabat. Artinya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ingat loh, jodohmu udah disiapin Tuhan. Udah disiapin Tuhan. Cuman masalahnya kamu mesti peka. Untuk peka itu kan kamu butuh tuntunan Tuhan dan butuh kesabaran di situ. Nggak boleh langsung jadi, nggak boleh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu tadi yang saya bilang, kenali karakternya. Sebab kalau hanya ganteng, ya, kalau hanya cantik, ya ampun, ini kalau kamu bawa di pernikahan, ya, mungkin enak kamu lihat wajahnya, mukanya. Tapi kalau karakternya buruk, lama-lama menjenuhkan, lama-lama membosankan. Tapi kalau karakternya manis, karakternya baik, maka akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan. So, perhatikan baik-baik karakternya. Ya, jangan begitu udah lihat, waduh tampan nih, kaya lagi. Kalau karakternya buruk, kamu bisa diduain, bisa ditigain, malah lebih parah, bisa ditinggalin. Ya, so perhatikan baik-baik karakternya. Ya, anak-anak muda, ya. Yang keempat, kenali keluarganya. Keluarganya seperti apa sih?
Sebab ada keluarga-keluarga tertentu yang mendidik anaknya salah. Saya terkejut ya ketika teman saya, orang tuanya anjurin, udahlah kamu pisah aja dengan istrimu. Saya dengar gitu saya shock. Saya bilang, hah? Masa dia bilang begitu? Iya. Nah, jadi memang ada keluarga yang gak takut Tuhan gitu loh kira-kira. Nah, makanya kamu kenali dulu. Jangan buru-buru begitu kamu rasa jatuh cinta main sikat, nggak boleh. Kenali dulu keluarganya. Makanya dari berteman, dari bersahabat kamu kenali. Oh, keluarganya begini nih. Oh, begini nih saudara-saudaranya. Oh, papa mamanya begini. Pelajari dulu baik-baik. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah bukalah mata lebar-lebar. Artinya gini, begitu kamu udah lihat karakternya buruk, begitu kamu udah lihat orang yang pemalas, orang yang tidak takut Tuhan, bukalah mata selebar-lebarnya. Jangan cuman main perasaannya. Saya jujur, kadang saya jengkel ya lihat anak-anak muda ya. Udah berbusa kita bilang jaga kekudusan, cari yang takut Tuhan, cari yang mengutamakan Tuhan. Nah, dia bilang, tapi aku cinta dia, aku mau buat dia berubah. Terakhir bukan dia yang berubah, orang ini yang berubah. Akhirnya rusak, akan kekudusan hilang. Karena apa? Itu tadi, udah jelas-jelas firman kasih petunjuknya, tetap dia terobos atas dasar perasaan, atas dasar cinta. Cinta itu realistis. Oke, cinta itu realistis. Jangan berpikir dangkal, berpikir yang luas, pikirkan jauh ke depan. Ya, kemudian pilih pasangan hidup yang bijaksana. Dalam arti begini, orang ini punya kebijaksanaan, bisa mengambil keputusan, bisa berpikir dengan benar, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia bijaksana. Sebab begini, rumah tangga, firman Tuhan bilang rumah tangga itu dibangun atas kebijaksanaan dan hikmat. Bukan sekedar cinta-cintaan, dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. So, pelajari dulu orang ini ada hikmatnya enggak, ada kebijaksanaannya enggak. Jangan-jangan ini apa ya? Dibilang oh nanti gimana ya? Jangan-jangan gak jelas. Kira-kira begitulah kira-kira. Ya. So, pastikan dia bijaksana. Ya. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan adalah pastikan takut Tuhan. Orang kalau takut Tuhan ya, kalau takut Tuhan, maka orang ini akan dapat hikmat, dapat kebijaksanaan, kesetiaan ada pada dia, komitmen ada pada dia, tanggung jawab ada pada dia, kedewasaan ada pada dia. Kalau dia takut Tuhan, itu satu paket. So, takut Tuhan ini yang menjadi prioritas utama teman-teman. Baru nanti yang kalian itu nyusul ya, Nah, catat baik-baik ini sebelum saya tutup ya. Bahaya kalau teman-teman langgar firman Tuhan. Bahaya. Kalau saudara langgar, Anda tanggung resikonya. Tapi kalau teman-teman ikuti firman Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab akan memberkati hubunganmu di kemudian hari. Ya, so anak-anak muda, begitu kamu rasakan getaran, begitu rasakan yang kamu anggap cinta, dakdikduk, maka jangan terburu-buru, pelajari dulu ya ketujuh hal tadi, kamu pelajari. Dan ingat, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, pelajari dulu, berteman dulu, bersahabat dulu. Baru kemudian, kalau kamu rasa damai sejahtera, merasa yakin, baru putuskan kapan kalian akan pacaran, dan setelah itu putuskan kapan akan menikah. Ya, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya sepanjang hari ini, saya percaya sepanjang besok, saya percaya sepanjang tahun ini, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dan mujizat-mujizat besar atas hidup kita.
God bless you.